Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo semua. Welcome to our podcast. Podcastnya apa? Podcastnya Anak HKI. Aku Cimo. Aku Abdul. Dan aku Ega. Nah, gini guys, hari ini kita bakal bahas kasus tentang hak asuh anak yang seru banget. Nah, ini kasus nyata loh dari Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang sampai ke Mahkamah Agung. Jadi ceritanya ada seorang ibu yang meninggal. Nah, ibu ini meninggalkan 3 orang anak yang masih kecil. Yang jadi masalah adalah ayah dan paman dari pihak ibu yang berebut hak asuh anaknya. Nah, plot twistnya, pengadilan tingkat pertama tuh malah nyabut hak asuh ayah kandung dan malah ngasih ke pamannya gitu loh. Nah, untuk endingnya kalau misalnya kalian penasaran, tonton sampai habis ya. Nah, sebelum kita spill the tea, kita jelasin dulu nih konsep dari agama Islam atau dari sisi dari Islam itu apa. Nah, biar kalian paham kenapa sih ini jadi kontroversi. Jadi, dalam Islam itu ada 3 hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu nih. Nah, yang pertama ini ada hadona. Hadona itu pengasuhan anak dari baru lahir sampai umur 7 tahun. Nah, ini tuh dari anaknya yang bisa belum ngapa-ngapain sampai ya sekitar udah SD lah. Jadi yang kedua ini apa? Nah, yang kedua itu perwalian diri. Selanjutnya dari umur 7 tahun sampai dewasa atau nikah gitu. Nah, selanjutnya ada perwalian harta. Ini yang ngurus duit dan hartanya si anak. Nah, ini penting. Yang ngasuh harta anak dan yang ngasuh anaknya itu bisa beda orang. Kok bisa beda? Itu gimana ceritanya? Jadi misalnya gini, nah si nenek ini ngurus anak tersebut dalam misalkan setiap harinya itu diurus nih sama nenek. Tapi si duitnya itu dikelola oleh si ayah. Nah, terus siapa yang berhak pertama kali terhadap hak asuh anak apabila orang tuanya bercerai atau meninggal? Jadi ada urutannya nih. Jadi pertama tuh pasti ibu. Ibu itu no debat gitu. Nah, kalau ibu nggak ada itu baru pindah ke nenek gitu. Bukan om, bukan paman. Halo nenek, kalau nenek juga nggak ada, baru deh ke kerabat perempuan lain kayak bibi atau saudara perempuan. Terus kalau semuanya itu nggak ada, nah baru kerabat perempuan nggak ada, baru ke ayah kandung. Nah, dalam hal hadona, ulama berbeda pendapat terkait hadona ini. Imam Syafi'i mengatakan ayah itu merupakan urutan kedua setelah ibu. Nah, berbeda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi itu menempatkan ayah setelah posisi yang telah disebutkan oleh Cimul tadi. Oke, Not. Jadi karena kita udah paham sama konsep dasarnya, sekarang kita masuk ke kasusnya. Nah, gini guys, cerita selanjutnya. Nah, jadi dulu itu pada tahun 1987 ada seorang ibu yang bernama Putri Raulah. Nah, Putri Raulah ini sudah meninggal dan meninggalkan 3 anak. Nah, si anaknya itu emang kecil lagi. Nah, ketiga anak tersebut yang bernama Desi masih umur 4 tahun, Feriana masih umur 2 tahun, dan Meriata masih 1 tahun. Bayangkan aja loh, yang paling besarnya aja itu umur 4 tahun. Nah, setelah ibunya meninggal tuh ada pamannya dari anak-anak ini, namanya tuh Gusti Asfarudin. Nah, dia ini kakak kandung dari Ibu Raula. Dia ngajuin permohonan gitulah ke pengadilan agama buat jadi wali dari anak-anak tersebut. Alasannya dia bilang ayah kandung dari anak-anak itu. Nah, yang bernama MGA Sugiarto, orangnya itu emang gak bener pokoknya. Nah, dituduh selingkuh, kejam, terus orangnya itu gak bertanggung jawab lagi. Nah, dan surprisingly, pengadilan agama Pangkalan Bun itu mengabulkan. Kok ngabulin sih? Iya,
Pengadilan Agama Pangkalan Bun itu mencabut hak asuh ayah dan memberikan hak asuh ke si paman. Yang jelas-jelas yang telah disebutkan sebelumnya, hak asuh ayah lah yang paling berhak terlebih dahulu karena posisi ayah adalah urutan kedua setelah ibu. Nah udah gitu, ayahnya tuh jadinya nggak terima dong sama putusan itu. Jadinya tuh dia ngaju banding ke PTA. PT-nya tuh PTA Palangkaraya. Dan di PTA, putusannya itu dibalik. PTA bilang ayah kandung tetap punya hak gitu, punya hak asuh terhadap anak-anaknya. Dan putusan PA itu dibatalkan. Nah, si paman masih belum terima atas putusan dari PTA tersebut. Si paman mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tapi Mahkamah Agung itu menolak kasasi tersebut karena final decision ayah masih menjadi tanggung jawab 3 anak tersebut. Nah yang jadi pertanyaan nih, siapa yang benar dan siapa yang salah? Kan PA nih ngasih ke paman, PTA sama MA ya ngebalikin lagi ke ayahnya. Ya. Benar. Nah, oke guys. Jadi kita ini harus bedah dulu gitu. Nah, menurut analisis kompilasi hukum Islam itu sebenarnya PA itu keliru gitu. Jadi ada faktor atau ada 3 kesalahan besar. Nah, yang pertama, kesalahan pertama yang diputus oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Pengadilan Agama Pangkalan Bun itu mengabulkan permintaan si paman yang mana memberikan hak asuh langsung kepada si paman, bukan ke ayah. Nah, yang mana paman itu bukan prioritas Hadona. Nah terus harus siapa? Nenek dari ibu yang sebagaimana telah dijelaskan di awal, prioritas Hadona yaitu ibu, nenek ibu, kerabat perempuan, lalu kerabat laki-laki. Nah, berhubung nenek dari ibu itu masih ada, maka paman belum berhak mendapatkan Hadona. Kesalahan kedua. Nah, PA nyebut hak ayah cuma berdasarkan tuduhan moral buruk. Tapi gak ada bukti konkret atau anak-anak itu terlantar atau gak nyaman gitu sama si ayah. Oh jadi ini tuh cuman allegation aja ya gitu. Ya, gitu. Emang benar. Syarat jadi wali itu emang harus berakhlak mulia gitu. Tapi dalam kasus ini gak ada bukti bahwasannya ayahnya emang benar-benar ngurus anak-anaknya. Jadi tuduhan moral itu cuma faktor pendukung, bukan alasan utama gitu. Terus yang jadi utama apa tuh? Nah, yang utama adalah usia anak, urutan kekerabatan, karena anak-anaknya masih di bawah umur, di bawah 7 tahun, masa hadona. Maka yang paling berhak adalah nenek ibu. Nah, sesimpel itu kan. Oke terus kesalahan ketiganya apa? Nah, kesalahan ketiga, si ibu memberikan wasiat. Ibu menginginkan seluruh hartanya itu diberikan kepada anak-anaknya dan diberikan ke pemerintah daerah untuk mengurus anak-anaknya. Nah, tapi wasiat ini gak sah menurut hukum Islam. Karena kenapa? Karena ada aturan wasiat gak boleh buat ahli waris kecuali ada persetujuan dari ahli waris yang lain gitu. Wait, tapi kan anak-anaknya tuh kan ahli waris, suaminya juga ahli waris. Nah, kenapa sih suaminya tuh malah nggak apa ya, nggak setuju gitu sama wasiat ini? Jadi wasiat itu gak berlaku. Harta harus dibagi menurut hukum waris itu atau menurut paroid. Dan yang ngurus harta anak-anak itu ya ayah kandungnya. Karena dia wali harta yang paling berhak. Oh, jadi kesimpulannya yang mengurus anak-anak itu tetap nenek dan yang mengurus harta adalah ayahnya. Ya, benar sekali. Wallahu a'lam. Nah,
dari analisis hukum Islamnya kan udah. Nah, sekarang gimana sih menurut hukum positifnya? Nah, dari jurisprudensi itu, Mahkamah Agung yang relevan banget pokoknya. Putusan MA nomor 126 mengatakan anak yang masih di bawah umur itu harusnya sama orang terdekat dan akrab sama si anak tersebut gitu. Nah, orang yang terdekat dan akrab dengan si anak tersebut itu ibu. Jika ibunya meninggal, logikanya ya orang terdekat dari pihak ibu, yaitu nenek, bukan paman. Nah, terus ada lagi nih yang penting, putusan MH nomor 110 tahun 2007. Nah, ini game changer sih. Kenapa emang? Nah, karena MA tuh bilang kan, yang paling utama dalam hak asuh itu adalah kepentingan terbaik anak. Nah, jadi bukan cuma hukum normatif aja gitu. Jadi meskipun ada urutan prioritas, walaupun jadi gimana ya? Kalau misalkan faktanya si anak itu nyaman sama pihak lain, jadi pihak itulah yang jadi utamanya gitu. Nah, dalam kasus Pangkalan Bun, karena tidak ada bukti yang memberikan bahwa anak itu tidak nyaman dan ayah menelantarkan si anak, maka MA benar menolak kasasi si paman. Dan ini sejalan loh sama SEMA nomor 1 tahun 2017 yang menekankan kepentingan terbaik anak harus berdasarkan fakta real gitu, bukan dengan emosional. Nah, tadi kan udah dijelasin gimana pandangannya menurut hukum Islam sama hukum positif. Nah, sekarang gimana sih kesimpulannya dari kasus ini? Nah, yang pertama, urutan prioritas Hadona itu jelas. Yang pertama itu ibu, nenek dari ibu. Dan kedua, kerabat perempuan seperti bibi, saudara perempuan. Lalu apabila tidak ada yang urutan telah disebutkan tadi, baru ke ayah, bukan ke paman terlebih dahulu. Karena paman termasuk kerabat laki-laki, bukan merupakan prioritas Hadona. Nah, yang kedua, keputusan hak asuh anak itu gak boleh cuma berdasarkan tuduhan, apalagi gosip gitu. Harus ada bukti konkret, apalagi yang dituduhnya emang benar-benar terbukti gitu. Nah, yang ketiga itu hak asuh sama hak ngurus harta itu bisa beda orang loh guys. Jadi misalnya neneknya yang ngurus anaknya, tapi ayahnya tuh yang ngurus duitnya gitu loh. Jadi ayahnya tuh tetap ngasih nafkah sebagai kewajiban seorang ayah. Nah, yang keempat, berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2017, yaitu kepentingan terbaik anak lah yang diutamakan. Apakah anak senang, nyaman, dan apakah kebutuhan anak-anak ini terpenuhi. Dan inilah yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Nah, dalam kasus Pangkalan Bun, apalagi dari putusan MA yang mempertahankan hak ayah itu udah tepat karena sesuai urutan prioritas gitu. Dan gak ada bukti konkret kalau anak itu emang benar-benar terlantar. Nah, pelajaran buat kita nih, jangan ngejudge based on rumor aja guys. Jadi, keputusan buat anak ini tuh kita harus based on fact and the best interest of the child gitu. Nah, itu dia teman-teman pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman terkait hak asuh anak dalam hukum Islam. Nah, jika kalian suka dengan konten ini, jangan lupa like, comment, share, dan juga jangan lupa follow akun ini. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau topik menarik nih, bisa komen nih di bawah. Drop di comment section ya. Segitu aja dari kita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.